Shalom warga Yakum. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan pada saat ini bersama saya Pendeta Daniel, dan kita akan merenungkan sebuah tema persekutuan yang hidup. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh amat ajaib. Bapak, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Maka kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami mengerti, menangkap apa maksud pesan dari firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum terkasih, mari bersama kita membuka bagian teks Alkitab kita yang menjadi dasar renungan pada hari ini, terambil dari surat 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara terkasih, apa jadinya ketika seorang penjual obat kecantikan wajah menawari Anda sebuah produk? Ia mengatakan bahwa belilah produk ini yang sangat bagus kualitasnya, membuat wajahmu akan bercahaya, akan bersih bersinar, dan tampak lebih tampan ataupun cantik. Untuk kemudian Anda melihat wajah penjual itu sangat kusam dan tidak menampilkan seperti apa yang dia jual. Kira-kira menurut Anda akan beli tidak produk itu? Saya bisa membayangkan Anda ataupun saya pasti akan tidak percaya dengan produk yang ia jual itu. Jelas, karena apa yang ia katakan tidak sesuai dengan apa yang ia tampakkan, menunjukkan kualitas produk itu. Demikian pula dengan persekutuan yang hidup. Tema kita bicara soal persekutuan yang hidup. Persekutuan dalam Kristus seharusnya menampilkan siapa Kristus dalam kehidupannya. Saudara terkasih, dalam bacaan kita, renungan pada hari ini, Rasul Paulus tahu betul berita Injil yang ia kabarkan bukanlah kabar kosong belaka. Paulus yakin betul bahwa apa yang ia kabarkan, apa yang ia beritakan, sungguh-sungguh berita Injil yang hidup. Dalam suratnya 2 Korintus 4 ayat 13 yang tadi kita baca bersama-sama, saudara, Paulus mengutip nyanyian Mazmur 116 ayat 10. Ia mengatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Yang kemudian ia tegaskan lagi, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Paulus menegaskan kembali imannya kepada Kristus yang bangkit. Di ayat 14 ia mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Saudara terkasih, karena Paulus percaya, maka Paulus mengalami kuasa kebangkitan itu, kuasa kehidupan itu, yang menjadi semangat dalam diri Paulus dan juga komunitas Kristen waktu itu untuk tetap teguh bertahan. Meskipun ada penganiayaan, penolakan, penindasan, tetapi itu menjadi kekuatan persekutuan itu untuk teguh mengabarkan berita
Injil, berita Kristus yang bangkit, berita sukacita, berita kehidupan. Karena apa, saudara? Kebangkitan itu menjadi dasar bagi iman kita. Kristus yang bangkit itu menjadi dasar dari iman persekutuan kita. Kebangkitan itu sebuah tanda bahwa apa yang kita percayai tidak sia-sia. Kebangkitan itu menjadi sebuah tanda bahwa yang kita kabarkan, yang kita alami, yang kita imani adalah kehidupan, harapan, dan masa depan. Karena itulah saudara, menjadi persekutuan yang hidup itu berarti menjadi persekutuan, menjadi saksi-saksi kehidupan, bukan saksi kematian. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Bagaimana kita menjadi saksi kehidupan, saudara? Menjadi saksi kehidupan yang percaya bahwa Allah ada bersama-sama di tengah-tengah situasi pandemi ini. Menjadi saksi kehidupan bahwa kita percaya kita dipanggil menjadi Kristus kecil yang mewartakan kasih dengan tindakan-tindakan yang baik, yang merawat yang sakit, menguatkan mereka, menghiburkan dengan cara-cara kreatif. Karena Roh Kudus yang akan menyertai kita, mencintai, mengasihi, mengabarkan berita kehidupan itu dengan cara yang kreatif. Maka jemaat Tuhan, warga Yakub, mari jadilah persekutuan yang hidup, yang percaya akan kehidupan itu sendiri dalam Kristus yang bangkit. Menjadi persekutuan yang juga menghadirkan kehidupan dimanapun kita berada. Tuhan yang akan mampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kiranya boleh meneguhkan panggilan kami sebagai persekutuan yang hidup. Maka biarlah kami boleh terus mengalami Allah yang hadir di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan dalam panggilan kami untuk mewartakan kehidupan dengan mengasihi secara kreatif bersama Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur kepadamu dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warga Yakum, teruslah semangat dalam Tuhan dan kita terus berdoa biarlah kita diberikan kekuatan dan hikmat melewati situasi pandemi ini. Tuhan berkati kita semua.